Eps 185. Klan Liu menyerang. Dengan kitab dari ibunya, walau hanya berlatih beberapa minggu saja Jian Ya mengalami kemajuan dalam bela dirinya. Kultivasinya telah meningkat satu tahap berkat petunjuk kitab itu. Belum lagi ia telah menguasai berbagai teknik elemen yang selama ini ingin ia kuasai. Jian Ya ingin berlatih lebih lama namun sebuah utusan surat datang kepadanya. Jika itu surat dari orang lain mungkin Jian Ya bisa membacanya nanti, tetapi berbeda kasusnya jika surat tersebut berasal dari Miulin. Meski tidak bisa dibilang keduanya bersahabat namun hubungan Jian Ya dan Miulin bisa dibilang lumayan akrab. Pada saat yang sama sebab Miulinlah klan Jian bisa bekerja sama dengan klan Miu. Kenapa Tetua Lin tidak memakai merpati surat untuk mengirimkannya? Tanya Jian Ya pada pengutus surat itu dengan bingung. Pengutus surat itu berasal dari asosiasi. Hal ini jarang terjadi karena biasanya Miulin akan menggunakan merpati jika mau mengirim pesan padanya. Maaf Nona Jian. Menurut Tetua Lin surat yang hamba bawa sangat penting dan rahasia. Terlalu beresiko jika menggunakan merpati. Menggunakan merpati emas untuk membawa surat memang lebih cepat sampai tujuan namun ia juga mempunyai kekurangan, contohnya surat tersebut dapat terambil oleh orang lain. Di beberapa kasus, ada beberapa orang yang mengincar burung merpati surat hanya untuk menemukan sebuah informasi. Jian Ya membuka surat itu setelah pengutus asosiasi sudah mengundurkan diri. Usai membacanya ekspresi Jian Ya menjadi tegang sekaligus pucat. Tidak menunggu waktu lama ia langsung melaporkan hal ini pada ayahnya. Jian Fengsa langsung melakukan rapat darurat atas laporan putrinya. Ia juga sudah membaca surat Miulin itu. Suasana ruang rapat seketika menjadi hening setelah Jian Fengsa memberitahukan tentang rencana klan Liu yang akan menyerang klan Jian. Semua tetua klan Jian terdiam beberapa saat. Jelas ini situasi di luar dugaan mereka. Masalahnya mereka tidak punya solusi untuk masalah ini. Dalam surat Tetua Lin juga, Ketua klan Miu akan memberikan bantuan segera ke klan Jian dengan mengirimkan beberapa pendekar. Hanya saja untuk bertahan apalagi menenangkan peperangan ini masih mustahil dilakukan. Jian Fengsa sudah membaca kekuatan dan jumlah yang akan dikirimkan klan Liu. Pasukan mereka sudah cukup meratakan klan besar. Mereka mungkin mengincar tambang emas kita. Satu-satunya solusi untuk masalah ini kita akan membiarkan tambang itu direbut dan penduduk klan Jian akan dipindahkan ke tempat lain. Ketua, kami tidak bisa melakukan itu. Salah satu tetua langsung berdiri mendengar keputusannya. Kita dan leluhur klan sudah lama tinggal di sini. Pindah begitu saja jelas pengkhianatan bagi leluhur kita. Lebih baik mati membela tanah air daripada menyerah pada musuh. Ucapan tetua itu diangguki oleh tetua yang lain. Mereka tidak bisa mundur begitu saja. Jian Fengsa memijat kepalanya. Andai ia bukan ketua klan mungkin akan setuju mendengar perkataan tersebut. Masalahnya ia harus memikirkan berbagai aspek terutama penduduknya. Tidak semua klan Jian adalah seorang pendekar. Belum lagi ada yang anak-anak dan orang tua yang sudah sepuh. Bertahan dari serangan begitu saja jelas bisa membuat mereka terbunuh. Di satu sisi semua pendekar yang bergaris keturunan klan Jian mungkin akan bertahan dan membela klannya, tetapi di sisi lain ia juga harus mengungsikan penduduk klan Jian yang tidak bersalah. Aku mengerti perasaan kalian, tapi andai kita semua bertahan di sini, klan Jian akan musnah seluruhnya. Mundurnya kita bukan berarti kalah. Lebih tepatnya membela agar klan Jian masih bisa tetap hidup.
Meski Jian Fengsa berbicara dengan menggebu-gebu dan keyakinan, tetap saja solusi yang dikatakannya tidaklah mudah untuk diterima. Rapat hari itu tidak berujung selesai. Mereka juga belum mengumumkan masalah ini ke halayak ramai karena bisa membuat kericuhan yang tidak perlu. Di sisi lain, klan Jian juga tidak bisa mencari solusi terlalu lama karena waktu mereka terbatas. 2 hari berlalu setelah rapat tersebut. Klan Jian kedatangan beberapa ratusan pendekar yang berasal dari klan Miu serta puluhan pendekar klan yang lain. Berkat jaringannya yang luas, Miu Fan telah berhasil mendapat bantuan dari klan-klan lain serta membayar beberapa pendekar untuk dikirim ke sana. Kedatangan ratusan pendekar itu membuat penduduk klan Jian yang tidak mengetahui apa-apa jadi kebingungan serta merasa ada janggal. Biarpun tidak mengetahui tujuan mereka, tapi penduduk klan Jian tidak bodoh untuk merasakan ketidaknormalan situasi klannya. Salah satu tetua klan Miu dikirimkan untuk perwakilan ratusan pendekar itu. Ia datang pada Jian Fengsa dan mengatakan bahwa pendekar-pendekar yang dibawanya siap menerima perintahnya. Terima kasih. Kami sangat berhutang budi pada klan Miu. Suatu saat nanti klanku akan membalas kebaikan kalian. Jian Fengsa membungkukkan badannya pada tetua klan Miu itu. Ketua Jian, tidak perlu. Klan Miu memang sepatutnya membantu sesama rekan bisnis. Jian Fengsa tersenyum tipis. Jelas-jelas ini di luar sebuah bisnis. Walaupun hubungan klan Jian sangat baik dengan klan Miu, namun mencampuri urusan klan adalah dua hal berbeda. Meski tidak tahu alasan klan Miu membantu klannya, ia sangat berterima kasih dengan adanya mereka. Jian Fengsa kemudian menjelaskan rencananya klannya bahwa ia ingin mengungsikan semua penduduknya 2 hari lagi sekaligus mengumumkan tentang penyerangan ini. Dengan adanya ratusan pendekar dari klan Miu, Jian Fengsa meminta mereka untuk membantu mengungsikan penduduk klannya bukan untuk melawan musuh. Jian Fengsa terlambat menyadari bahwa keputusannya memundurkan berita penyerangan klan Liu ke semua warganya adalah tindakan yang salah. Beranggapan klan Liu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyiapkan pasukan sebesar itu, justru mereka dapat menyiapkannya dalam waktu beberapa hari saja. Tepat malamnya, di klan Jian yang damai sesuatu yang besar terjadi. Ribuan orang datang dan menyerbu klan Jian. Ribuan pendekar dari sekutu klan Liu sudah bergerak setelah para petingginya menyatakan akan menyerang klan Jian. Tepat setelah 3 hari keputusan besar itu dibuat, tanpa persiapan yang terlalu matang, pasukan klan Liu serta sekutunya sudah mulai menuju klan Jian dengan niat berperang dengan mereka. Tujuan klan Liu memang tambang emas klan Jian, namun para pendekar yang ikut serta sebenarnya memiliki tujuannya masing-masing. Selain menginginkan harta benda, mereka juga berharap mendapatkan para gadis klan Jian jika kondisinya memungkinkan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Menyerang klan menengah dengan bantuan 3 pendekar alam langit. Pasukan kita saja sudah cukup melenyapkan mereka. Salah satu pendekar bertanya pada rekannya ketika di perjalanan menuju penyerangan klan Jian. Pendekar itu berasal dari klan kecil yang bergabung dengan klan Liu. Berlebihan kepalamu. Kita tidak mengetahui kekuatan pasukan lawan sampai titik mana. Meski pihak kita bakal menang telak. Dengan adanya ketiga pendekar alam langit, minimal jumlah korban pihak kita bisa berkurang. Jawab rekannya itu dengan dengusan kesal. Pendekar yang bertanya menggaruk kepala. Ia menoleh ke atas langit dan melihat 3 orang sepuh sedang melayang di atas pasukan mereka. 3 orang itu semua adalah ketua-ketua klan yang sangat terkenal di Provinsi Naga Petir. Dengan adanya ketiganya yang bergabung,
Orang awam sekalipun akan mengetahui hasil akhir klan Jian bagaimana. Episode sebelumnya. Eps 184. Kisah Jian Ya. Episode berikutnya. Eps 186. Klan Liu 186. Klan Liu menyerang 2. Langit malam begitu cerah dengan bintang dan rembulan yang menghiasi angkasa. Malam seindah itu membawa ketenangan bagi siapa yang memandangnya, namun tidak bagi penduduk klan Jian. Semenjak matahari terbenam, penduduk klan Jian merasakan ketidaknyamanan yang entah dari mana. Pikiran dan hati mereka dipenuhi rasa gelisah. Jian Ran dan Jian Wu adalah salah satu yang merasakannya. Bayi kecil mereka sejak tadi terus menangis keras. Apa Ruer masih menangis? Raner. Jian Wu keluar dari rumahnya, menghampiri istrinya yang ada di beranda rumah yang masih sibuk menenangkan putri kecil mereka. Suamiku, kamu terbangun. Jian Ran merasa bersalah. Maaf, aku masih tidak mampu jadi ibu yang baik. Itu bukan salahmu. Aku hanya tidak bisa tidur malam ini. Hatiku sejak tadi dipenuhi kegelisahan. Jian Ran menoleh pada suaminya. Sebenarnya aku juga merasakan demikian, suamiku. Dan mungkin Ruer merasakan hal yang sama. Sebelumnya dia tidak pernah menangis seperti ini. Jian Wu menghela nafas. Firasatnya tiba-tiba buruk, seolah akan terjadi sesuatu yang menimpa keluarganya. Suamiku, apa Cener baik-baik saja sekarang? Jian Ran menatap suaminya dengan dalam. Dia akan baik-baik saja. Jian Wu menarik tubuh istrinya dalam pelukannya, mengelus punggung gadis itu dan mengecup kening Jian Rou yang masih meronta menangis. Jian Wu menatap ke atas langit malam, mencoba melihat bulan purnama yang indah, namun yang ia temukan justru ada seseorang yang melayang di langit. Ekspresi Jian Wu menjadi tegang. Nafasnya menjadi tidak beraturan, tetapi sebelum ia ingin mengatakan sesuatu, sebuah suara ledakan keras terdengar dari pusat klan. Suara itu berasal dari gerbang klan yang berhasil dijebol. Disusul ledakan itu, ribuan orang berseragam hitam tiba-tiba memasuki klan dengan senjata. Serangan! Serangan! Klan Jian diserang. Petugas yang menjaga perbatasan klan memukul lonceng dengan keras. Suara lonceng yang berdentang berulang-ulang mengisyaratkan situasi yang memang berbahaya. Penduduk sekitar membutuhkan waktu sebelum mencerna situasinya ketika melihat beberapa pendekar berseragam hitam tiba-tiba menyerang para petugas klan Jian. Situasi dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang besar. Para pasukan berseragam hitam itu bukan hanya menyerang warga setempat, bahkan menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Hal itu lebih jelas terlihat dari atas, di mana tempat kediaman Jian Fengsa berada, yang rumahnya ada di tempat tinggi. Tubuh Jian Fengsa gemetar ketika melihat pasukan klan Liu masuk ke klannya seperti air bah bendungan yang jebol. Ia menyadari telah melakukan kesalahan besar karena tidak mengungsikan penduduk lebih cepat. Belum lagi ketika pandangannya jatuh ke langit, ia bisa melihat ada 3 pendekar yang melayang. Mereka tidak ikut berperang, justru terkesan menonton penyerangan itu terjadi. Jian Fengsa tentu langsung mengetahui bahwa orang itu adalah 3 pendekar alam langit yang dimaksud. Mereka di atas seperti memperlihatkan kekuatannya bahwa kemenangan klan Jian memang benar-benar mustahil. Meski begitu, ia tidak punya waktu untuk menenangkan hatinya. Jian Fengsa kemudian memerintahkan para pendekar klan Jian yang sebelumnya berkumpul di dekat kediamannya untuk menahan beberapa pasukan musuh sekuat yang mereka bisa. Ia juga memerintahkan bala bantuan dari klan Miu hanya untuk memfokuskan menyelamatkan penduduk saja.
Klan Jian benar-benar dalam bahaya. Seseorang muncul di belakang Jian Fengsa. Ayah. Jian Fengsa membungkuk hormat saat kakek dari Jian Ya, Jian Mo, muncul. Jian Mo sebenarnya sedang melakukan latihan tertutup, namun semenjak mengetahui akan ada penyerangan lagi pada klannya, ia pergi keluar dan berniat membantu, bahkan siap mengorbankan nyawanya. Kita tak bisa memenangkan peperangan ini ataupun mempertahankan klan. Yang kita bisa lakukan adalah mengungsikan para penduduk keluar dari wilayah klan secepatnya. Jian Mo menatap ke atas langit dan tersenyum tipis. Aku akan menahan banyak musuh dan menjadi pusat perhatian mereka. Sisanya aku serahkan padamu, Fengsa. Tapi ayah, itu... Jian Fengsa mencoba menahan langkah Jian Mo. Kita tidak punya banyak waktu. Berdiam diri tidak akan mengubah apapun. Nyawaku sejak awal sudah dipertaruhkan untuk menyelamatkan klan Jian. Aku tidak akan menyesal gugur di tempat aku lahir. Jian Mo tidak menunggu lagi. Ia langsung bergerak ke arah pasukan klan Liu dan membunuhnya dalam sekali tebasan. Jian Fengsa menggigit bibirnya. Ia tidak bisa tinggal diam begitu saja. Jian Fengsa memerintahkan tetua-tetua klannya untuk bergerak bersamanya dalam membantu para warga yang melarikan diri. Jian Ya menutup matanya, berharap semua yang terjadi di depannya hanyalah sebuah mimpi. Ia saat ini sedang berada di atap bangunan untuk melihat jelas situasinya. Kenyataannya realita tidak bisa dihindari walau kita berpaling. Kejadian serangan klan Jian memang benar-benar terjadi sekarang dengan skala lebih mengerikan dari penyerangan sebelumnya. Penyerangan ini di luar dugaan klannya karena sebelumnya mereka berpikir klan Liu akan membutuhkan waktu lebih lama mengingat mereka mengerahkan pasukan sebesar ini. Karena waktu tidak bisa diulang serta penyesalan selalu di bagian akhir, Jian Ya langsung bergerak ke salah satu pendekar klan Jian yang sedang bertarung dengan kepungan pasukan musuh. Kedatangan Jian Ya membantu pendekar klan itu dalam mendominasi pertarungan. Jian Ya kemudian menggunakan teknik pedangnya yang lincah membuat pasukan klan Liu yang mengepungnya terpukul mundur. Jian Ya terus membuat lawannya tersudut hingga tebasan demi tebasan memenuhi tubuh lawannya. Ia mengalirkan tenaga dalam yang besar membuat lawannya kalah sekaligus jadi tak sadarkan diri. Nona Ya, terima kasih atas bantuanmu. Jian Ya mengangguk. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat selamatkan para penduduk terlebih dulu. Sehabis berbicara demikian Jian Ya langsung bergerak membantu pendekar yang lain sementara orang yang diselamatkan itu berusaha membantu warga di sekitarnya. Satu-satunya tempat yang penduduk klan Jian pikirkan ketika mendengar kata mengungsi adalah tempat di belakang gunung sebelumnya. Mereka mulai berlarian ke arah sana. Jian Ya tidak menyalahkan hal itu karena untuk saat ini para warga tersebut harus berlari terlebih dulu dari area pertempuran. Satu hal yang Jian Ya syukuri adalah para pasukan klan Liu tidak mengincar penduduk terlebih dulu melainkan para pendekar yang telah menguasai bela diri. 3 pendekar alam langit juga masih belum bergerak. Sehingga Jian Ya bisa memfokuskan untuk bertarung dan menyelamatkan para penduduk yang ada di jangkauannya. Episode sebelumnya. Eps 185. Klan Liu menyerang. Episode berikutnya. Eps 187. Klan Liu menyerang 3. Teraya. Eps 187. Klan Liu menyerang 3. Jumlah pasukan klan Liu yang lebih banyak dan siap membuat mereka lebih mendominasi pertempuran di klan Jian dalam waktu singkat. Hal ini membuat para pendekar klan Jian tidak bisa menahan lebih banyak.
Akhirnya beberapa pasukan klan Liu mulai menyerang warga-warga setempat karena mereka tidak punya incaran untuk diserang. Memang tidak semua yang bersekutu dengan klan Liu adalah dari pihak klan. Sebagian kecil mereka ada yang berasal dari organisasi jahat. Apa kalian tidak punya rasa malu melawan mereka yang tidak menguasai bela diri? Jian Ya berkata dingin. Awalnya gadis itu masih ragu membunuh orang, namun melihat banyak warganya diserang, kemarahannya mulai terbentuk. Jian Ya saat ini sedang menolong salah satu warganya yang hampir dibunuh oleh pasukan musuh. Di sisi yang sama ia juga telah dikepung lawannya. Nona cantik, kalau soal membunuh tenang saja, kami tak akan membunuhmu selama kau menyerah dengan cara baik-baik. Salah satu pasukan klan Liu tersenyum lebar melihat gadis cantik di depannya yang membuat matanya terpesona. Jika bukan karena melihat langsung bagaimana paras manis Jian Ya, mungkin sudah dari tadi mereka menyerang gadis itu. Jian Ya menyipitkan matanya lalu menoleh ke orang yang ditolongnya, yaitu seorang wanita parubaya. Apa Anda bisa berdiri? Aku akan menahan mereka. Anda pergilah secepat yang Anda bisa. Wanita parubaya itu mengangguk. Ia tidak berkomentar lebih banyak lagi dan langsung berlari sekuat tenaga. Jian Ya menoleh lagi pada lawannya, kali ini bersiap dan sudah menghunuskan pedang. Nona, jangan paksa kami menggunakan jalan kekerasan. Kulit mulusmu tidak bisa kami lukai begitu saja. Pendekar klan Liu itu berdecak kesal. Jian Ya tidak peduli. Ia memilih menyerang terlebih dulu melawan 8 orang di depannya. Kedelapan pasukan klan Liu itu berpikir Jian Ya adalah gadis yang lemah, namun setelah menggunakan teknik jurusnya, mereka tidak menyangka kekuatan gadis itu lebih dari perkiraan mereka. Pasukan klan Liu tak diam begitu saja dan mencoba melawan balik bersama-sama, hanya saja meski melakukan perlawanan ternyata Jian Ya tetap mengungguli lawannya. Jian Ya mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya lalu mengubahnya menjadi sebuah energi. Ia membuat pedang itu dibalut api yang panas. Dalam waktu beberapa jurus Jian Ya terus mendesak lawan yang mengepungnya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga salah satu dari mereka akhirnya terbunuh. Sial, gadis ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Lari. 7 orang yang tersisa kemudian menyadari mereka bukan lawan Jian Ya sehingga langsung kabur. Jian Ya ingin mengejar mereka, namun prioritasnya saat ini adalah menolong para warga. Gadis itu kemudian loncat ke atas genting untuk melihat sekitarnya lebih jauh. Penyerangan klan Liu sudah terjadi di mana-mana dan hampir di setiap sudut ada pertarungan. Jian Ya juga melihat kakeknya Jian Mo sedang melawan puluhan orang sekaligus. Ia menggigit bibirnya. Tidak kuasa melihat kakeknya diserang dari berbagai arah. Di sisi lain gadis itu melihat para warga yang ada di medan pertempuran mulai berkurang sedikit demi sedikit. Para warga yang melarikan diri setidaknya akan dikawal sampai di luar area peperangan. Hal itu disebabkan karena Jian Fengsa yang memfokuskan menyelamatkan para warga terlebih dulu daripada mencegah pasukan klan Liu yang masuk ke klan Jian terlalu dalam. Jian Ya tak bisa diam begitu saja atau mengambil keputusan terlalu lama. Ada beberapa pendekar klan Jian yang dikepung musuh. Ia langsung bergerak cepat dan membantunya. Jian Ya terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kekuatannya yang ada di ranah alam bumi, ia dapat lebih leluasa bergerak. Meski jumlah mereka sangat banyak, namun rata-rata kekuatannya hanya berada di alam jiwa dan alam kehidupan. Bagi Jian Ya yang sudah mencapai alam bumi tidak sulit melawan mereka. Aksi Jian Ya nyatanya perlahan-lahan mulai dilirik oleh pendekar alam langit yang menonton di atas langit sejak tadi.
Salah satu dari 3 pendekar itu bernama Liu Zi, tetua tertinggi klan Liu sekaligus orang nomor 2 dari klan Liu selain Liu Zong yang sangat dihormati. Melihat bagaimana kekuatan Jianya terus-menerus membuat ia berdecak kagum, apalagi melihat teknik-teknik yang dikeluarkan wanita itu cukup unik tetapi kuat. Aku baru melihat ada gadis muda yang seberbakat ini di provinsi kita. Dari kecepatan serta kekuatan yang dikeluarkannya, setidaknya ia telah mencapai alam bumi, namun usianya terlihat baru menginjak 20 tahunan. Liu Zi mengelus janggutnya sambil melihat Jianya yang baru membantu warganya dan juga mengalahkan satu persatu pasukan musuhnya. Daripada itu, aku lebih berpikir ke yang lain. Apa kita akan membiarkan para warga klan Jian kabur begitu saja? Salah satu pendekar alam langit yang ada di dekatnya justru berpikir ke yang lain. Membunuh mereka tidak akan berdampak apapun pada kekalahan atau kemenangan penyerangan ini. Biarkan saja mereka pergi, lagian tujuan kita ke sini hanya memastikan semuanya terkendali. Tapi kita tak bisa tinggal diam seperti ini. Pihak kita akan banyak yang terbunuh jika kita masih berdiam diri. Orang terakhir dari ketiga orang itu mulai menyadari kekuatan pendekar klan Jian yang sedikit lebih kuat dari rata-rata para pasukannya. Liu Zi tertawa sinis. Aku tidak peduli dengan mereka sejak awal. Tujuan kita adalah kemenangan dan mendapatkan tambang emas. Setelah itu kita pergi dari sini. Ketiga orang itu merupakan petinggi klan. Selain Liu Zi yang berasal dari klan Liu, 2 di antaranya adalah pemimpin klan besar. Jian yang memastikan semua warganya sudah meninggalkan lokasi pertempuran. Ia memasuki rumah satu persatu warganya, takut ada yang ketinggalan atau bersembunyi. Sepertinya semuanya sudah mengungsi. Meski para warga sudah selamat, tidak membuat Jianya lega karena penyerangan ini belum berakhir. Entah kenapa Jianya memikirkan tentang seseorang ketika penyerangan ini. Dia berharap orang itu ada lagi dan membantu klan Jian dalam situasi genting seperti ini. Di saat memikirkan orang yang dimaksud, Jianya teringat dengan orang tuanya yaitu Jian Wu dan Jian Ran. Ia lupa bahwa kediaman keluarga itu berada jauh dari keramaian klan Jian. Tanpa menunggu lagi, Jianya berlari sekuat tenaga ke rumah Jian Wu dan berharap kedatangannya tidak terlambat. Benar saja. Ketika di sana ia melihat Jian Wu sedang bertarung dengan beberapa pendekar klan Liu, sementara Jian Ran berada di belakangnya sambil menggendong bayinya. Raner, cepat pergi Ruer dari sini. Aku tidak bisa menahan mereka terlalu lama. Jian Wu sudah mengalami luka sayatan di tubuhnya. Perhatiannya selalu teralihkan pada istrinya, membuat ia tidak fokus dalam bertarung. Jian Ran ingin berlari dan menyelamatkan putrinya, namun baru ia melangkah ada 3 orang yang menghadang jalannya. Episode sebelumnya. Eps 186. Klan Liu menyerang 2. Episode berikutnya. Eps 188. Jian Chen tiba. 8. Jian Chen tiba. Ah, keluarga kecil yang bahagia. Benar-benar menarik. 3 orang yang menghadang langkah Jian Ran tersenyum lebar. Siapa kalian? Jian Ran menatap tajam, menjauhkan bayi kecilnya dari pandangan orang kasar itu. Itu tidak penting. Tujuan kami hanya ingin membunuh kalian. Pasukan klan Liu yang sedang mengepung kediaman Jian Wu adalah sekelompok pembunuh yang terdiri dari 8 orang. Mereka bergabung dengan klan Liu karena klan tersebut menjanjikan keselamatan kelompoknya. Membunuh adalah profesi mereka. Tidak peduli usia berapapun, entah itu muda atau tua, mereka telah melakukan banyak pembunuhan.
Mendengar kabar klan Liu akan menyerang sebuah klan, kelompok pembunuh itu ikut berpartisipasi dalam menyerang, namun bukan karena hadiah melainkan untuk memuaskan nafsu membunuh mereka. Apa kalian serendah ini sampai harus menyerang seorang ibu dan bayinya? Jian yang muncul di depan Jian Ran. Gadis itu terlihat emosi. Senior Wu, fokuskan bertarung biar aku yang melawan ketiganya. Bibi ya, tolong berada di belakangku. Kedatangan Jian Ya berhasil menghilangkan kecemasan yang Jian Wu rasakan sehingga ia bisa fokus bertarung. Ah, gadis cantik. 3 orang itu tertawa lalu menjilat bibirnya. Kau ingin jadi pahlawan bagi keluarga mereka. Sebuah kehormatan Anda bertemu dengan kelompok kami. Kalajengking malam. Kalajengking malam. Jian Ya terkejut. Bukan karena ia tahu mereka adalah kelompok pembunuh, namun alasan kenapa kedatangan mereka ke sini. Satu-satunya yang terpikirkan olehnya adalah kelompok itu bergabung dengan klan Liu. Klan Liu bekerja sama dengan orang-orang seperti kalian. Klan Liu harus menerima hukuman yang berat dari pemerintah. Andai pemerintahan klan Chu atau klan lain mengetahui fakta ini, maka mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Jian Ya langsung mengangkat senjatanya ketika 3 orang di depannya bersiap menyerang. Ia juga harus memastikan Jian Ran tetap aman di belakangnya. Jian Chen menerima surat dari Miulin 10 jam sebelum klan Liu menyerang. Pemuda itu meremas surat yang telah dibacanya dengan nafas yang diburu emosi. Jian Chen tidak lagi memikirkan gurunya yang tidak bisa ia temukan. Dia langsung terbang dengan kecepatan tinggi, hanya saja dengan jarak serta jumlah tenaga dalamnya Jian Chen tidak mungkin sampai dalam waktu cepat. Tenaga dalammu hampir habis. Sebaiknya kau mendarat terlebih dulu sebelum jatuh dari ketinggian seperti ini. Jian Chen sudah terbang 6 jam lebih dan itu adalah batas tenaga dalamnya, namun pemuda itu tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Aku tidak punya waktu untuk berhenti. Klan Jian dalam bahaya. Tanpa peduli tenaga dalamnya yang menipis, Jian Chen terus melesat cepat. Lili menggaruk kepalanya. Ini bukan kali pertama ia mengingatkan pemuda itu, namun Jian Chen selalu saja menghiraukannya. Lili memahami Jian Chen sekarang sedang dilanda 2 emosi, kemarahan dan ketakutan. Marah karena klan Jian diserang dan takut merasakan kehilangan semuanya seperti di kehidupan pertamanya. Andai Jian Chen terus terbang pun sebenarnya jarak ia dengan klannya sangat jauh. Mungkin sekitar 5 hari baru ia sampai dan Lili yakin penyerangan klan Jian mungkin sudah berakhir. Lili menggaruk kepala frustasi sebelum menghela nafas. Ia sebenarnya tidak peduli dengan Jian Chen atau apapun yang berhubungan dengan pemuda itu, tetapi andai gadis itu membiarkannya, Jian Chen dalam bahaya. Hanya soal waktu Jian Chen kehilangan tenaga dalamnya lalu jatuh dari terbangnya. Kematian mungkin adalah hal yang paling buruk yang Lili bayangkan. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Kau tidak akan sampai tepat waktu meski menggunakan seluruh kecepatan terbangmu. Lili. Jian Chen tidak menduga gadis itu akan membantunya. Untuk kali ini saja aku akan membantumu. Lagian aku tidak bisa membiarkanmu mati ketika terbang seperti ini. Lili mendengus kesal, melipat tangannya di dada. Akan kuperlihatkan kecepatan Tuan Puteri ini. Kau mungkin akan malu karena pernah berpikir terbangmu sudah cepat. Tubuh Jian Chen seketika dirasuki tubuh Lili. Sebuah sayap hitam tercipta dari punggungnya sebelum membentang dan mengepak. Jian Chen sedikit terkejut ketika Lili meningkatkan kecepatan terbangnya tiba-tiba. Omongan besar gadis itu bukan hanya ucapan belaka ketika tubuhnya bergerak bagai sebuah bintang yang jatuh. Sebaiknya kau pulihkan tenaga dalammu selama di perjalanan ini.
Beberapa jam lagi kita akan sampai ke klanmu. Jian Chen mengangguk. Ia duduk bersila di atas bunga teratai lili sebelum mengumpulkan tenaga dalamnya yang hampir habis. Meski kesadaran Jian Chen berada di alam lain, namun pemuda itu tetap bisa menyerap tenaga dalam. Dalam kurun waktu 3 jam Lili sudah tiba di Provinsi Naga Petir. Gadis itu terus melesat dengan cepat. Tidak membutuhkan waktu lama klan Jian terlihat. Bukan karena jaraknya sudah dekat, melainkan wilayah klan itu tampak mencolok. Ada sebuah api yang besar di sana. Api itu berasal dari rumah-rumah klan Jian yang dibakar massal. Jian Chen mengepalkan tangannya keras. Matanya melotot dipenuhi kebencian. Lili kemudian mendarat di dekat klan Jian. Seketika ia menukarkan tubuhnya kembali dengan Jian Chen. Lili, aku. Bukan waktunya untuk berterima kasih. Masih banyak yang kau lakukan sekarang. Jian Chen mengangguk. Ia berjanji suatu hari akan membalas kebaikan Lili, namun untuk sekarang ia harus menyelamatkan klannya. Jian Chen mengeluarkan pedang Asura di tangannya. Jika biasanya pedang itu menyerap tenaga dalamnya secara paksa, kali ini Jian Chen menyerahkan tenaga dalam pada pedang itu. Pedang Asura mulai bersinar kemerahan ketika Jian Chen memegangnya, seolah pedang itu sepertinya sudah tahu ia akan mencabut banyak orang. Jian Chen menarik nafas yang dalam lalu bergerak masuk ke klannya. Pandangan pertama saat di sana adalah kekacauan yang sangat besar sedang terjadi. Beberapa jasad berserakan di mana-mana serta bau amis darah tercium memenuhi udara. Jian Chen tidak punya waktu untuk memandang sekitarnya. Ia langsung bergerak ke salah satu pasukan musuh yang tertawa melihat pendekar klan Jian yang berlutut di depannya. Orang itu ingin membunuh lawannya, namun sebelum ia melakukannya sebuah angin berhembus melewati tubuhnya. Tanpa tahu apa-apa, pasukan klan Liu itu langsung tumbang ke tanah. Jian Chen tidak berhenti di sana. Karena ia datang di belakang pasukan klan Liu sehingga mereka belum menyadari Jian Chen telah membunuh rekan mereka. Dengan pedangnya Jian Chen bergerak cepat sambil menebas tubuh-tubuh mereka dari belakang. Barulah ketika belasan pasukan klan Liu terbunuh tanpa sebab, mereka mulai menyadari ada musuh di belakang mereka. Siapa kau? Beraninya menyerang dari belakang. Dasar pengecut. Kalau kau seorang pendekar, lawan kami dari depan. Pasukan klan Liu berteriak murka melihat Jian Chen membunuh rekan-rekannya. Mereka mulai mengepung Jian Chen. Pengecut. Jian Chen tersenyum dingin. Aku tidak mau mendengar seseorang yang menyebut demikian sedang mengepung lawannya seorang. Episode sebelumnya. Eps. 187. Klan Liu menyerang 3. Episode berikutnya. Eps. 189. Jian Chen tiba 2.